Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hikmatun Balighah Nur Fitriyati, MSI, Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Konseling dan Psikoterapi, dan juga teman-teman kelas 3B yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah pada pagi hari ini di pertemuan ke-11. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Adapun presentasi kali ini kami akan membagi dalam beberapa sesi. Yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat dan yang terakhir ialah sesi penutup. Di sesi pertama yaitu sesi pembukaan, marilah kita membuka diskusi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita. Amin. Di pertemuan ke-11 kali ini, kami dari kelompok 9, kelas psikologi 3B, yang beranggotakan 1. Rosdiana Safitri, yaitu saya sendiri, dengan NIM 20070160557. 2. Sari Putri Suryani Alam, dengan NIM 20070160660. Dan yang terakhir, Neni Setianingsih, dengan NIM 20070160777. Akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendekatan Terapi untuk Pasangan dan Keluarga. Tokoh dan sejarah terapi keluarga, Alfred Adler, psikolog pertama dari era modern, untuk melakukan terapi keluarga menggunakan pendekatan sistematik. Mendirikan lebih dari 30 klinik bimbingan anak di Wina setelah Perang Dunia I, mengadakan sesi konseling keluarga di forum publik terbuka untuk mendidik orang tua dalam jumlah yang lebih besar. Percaya bahwa masalah satu keluarga sama dengan semua keluarga lain di masyarakat. Murray Bowen tahun 1978. Salah satu pengembangan asli dari terapi keluarga harus utama. Teori dan praktiknya tumbuh dari pekerjaannya dengan individu penderita skizofrenia dalam keluarga. Percaya keluarga dapat dipahami dengan baik. Kontribusi utamanya meliputi konsep inti diferensiasi diri dan triangulasi. Virginia Satir tahun 1983. Mengembangkan terapi keluarga konjoin, menggunakan model antar generasi, tetapi dia bekerja untuk menghidupkan pola keluarga di masa sekarang. Berkonsentrasi pada hubungan pribadi antara terapis dan keluarga. Carl Whitaker tahun 1976, pencipta terapi keluarga pengalaman simbolik, melihat terapis sebagai peserta aktif dan pelatih yang memasuki proses keluarga. Salvador Minuchin tahun 1974, mengembangkan terapi keluarga struktural pada tahun 1960-an melalui karyanya dengan anak-anak nakal dari keluarga miskin di sekolah Woolwich di New York, menyempurnakan teori dan praktik terapi keluarga struktural, fokus pada struktur atau organisasi keluarga terapis. J. Haley, pengembang terapi keluarga strategis. Haley tahun 1963. Dia memandukan terapi keluarga struktural dengan konsep hierarki, kekuasaan, dan investasi strategis. Chloe Madness tahun 1981 bersama J. Haley, pendiri Family Institute di Winston, D.C. pada tahun 1970-an, melalui praktik terapi gabungan, tulisan, dan pelatihan terapis keluarga. B. Perspektif sistem terapi keluarga. Perspektif sistem keluarga menyatakan bahwa individu paling baik dipahami melalui penilaian interaksi antara dan di antara anggota keluarga. Satu prinsip utama yang disepakati oleh
praktisi terapi keluarga, yaitu bahwa klien terhubung dengan sistem kehidupan. Menyerukan pergeseran konseptual karena keluarga dipandang sebagai unit yang berfungsi lebih dari jumlah peran berbagai anggotanya. C. Perbedaan antara pendekatan sistemik dan individual. Ada perbedaan yang signifikan antara pendekatan terapeutik individu dan pendekatan sistemik. Terapis individu dapat fokus pada mendapatkan diagnosis yang akurat, mungkin menggunakan DSM-4-TR. Kemudian memulai terapi dengan subjek segera. Lalu fokus pada penyebab, tujuan, dan proses kognitif, emosional, dan perilaku yang terlibat dalam depresi dan coping. Ada campur tangan dengan cara yang dirancang untuk membantu subjek dalam mengatasi permasalahannya. Terapi sistemik dapat mengeksplorasi sistem untuk proses dan aturan keluarga. Mungkin dapat menggunakan genogram. Kemudian mengundang ibu, ayah, dan saudara subjek ke dalam terapi dengannya. Lalu fokus pada hubungan keluarga, di mana kelanjutan depresi subjek masuk akal. Lalu peduli dengan makna transgenerasional, aturan, budaya, dan perspektif gender dalam sistem, dan bahkan komunitas dan sistem yang lebih besar yang mempengaruhi keluarga. Yang terakhir ada mengintervensi dengan cara yang dirancang untuk membantu mengubah konteks subjek. Terapi sistemik tidak menyangkal pentingnya individu dalam sistem keluarga, tetapi mereka percaya bahwa afiliasi dan interaksi sistemik individu memiliki lebih banyak kekuatan dalam kehidupan orang tersebut daripada yang pernah diharapkan oleh seseorang terapis tunggal. D. Perkembangan terapi keluarga. Keluarga teori sistem telah berkembang selama 100 tahun terakhir, dan saat ini terapi secara kreatif menggunakan berbagai perspektif ketika menyesuaikan terapi untuk keluarga tertentu. Yang pertama ada terapi keluarga Adlerian. Alfred Adler adalah psikolog pertama di era modern yang melakukan terapi keluarga. Pendekatannya bersifat sistemik jauh sebelum teori sistem diterapkan pada psikoterapi. Konseptualisasi asli Adler masih dapat ditemukan dalam prinsip dan praktik model lain. Asumsi dasar terapi keluarga Adlerian modern yaitu bahwa baik orang tua maupun anak-anak seringkali terkunci dalam interaksi negatif yang berulang-ulang berdasarkan tujuan yang salah yang memotivasi semua pihak yang terlibat. B. Terapi keluarga multigenerasi. Murray Bowen adalah salah satu pengembang terapi keluarga arus utama. Teori sistem keluarganya yang merupakan model teoritis dan klinis yang berkembang dari prinsip dan praktek psikoanalitik, kadang-kadang disebut sebagai terapi keluarga multigenerasi. Murray Bowen dengan pendekatannya beroperasi pada premis bahwa pola hubungan interpersonal yang dapat diprediksi menghubungkan fungsi anggota keluarga lintas generasi. C. Model proses validasi manusia. Pada saat yang sama, ketika Bowen mengembangkan pendekatannya, Virginia Satir mulai menekankan hubungan keluarga. Pekerjaan terapeutiknya telah membuatnya percaya pada nilai hubungan yang kuat dan memelihara yang didasarkan pada minat dan ketertarikan dengan orang-orang yang ada di dalam perawatnya. Dia menemukan kekuatan terapi keluarga, pentingnya komunikasi dan metakomunikasi dalam interaksi keluarga, dan nilai validasi terapeutik dalam proses perubahan. D. Experiential Family Therapy. Carol Whittaker adalah pelopor dalam experiential family therapy, kadang-kadang dikenal sebagai pendekatan experiential simbolik.
adalah suatu aplikasi terapi esensial untuk sistem keluarga. Whittaker menekankan pilihan, kebebasan, penentuan nasib sendiri, pertumbuhan, dan juga aktualisasi. Yang E ada terapi keluarga struktural strategis. Asal-usul dari terapi ini dapat ditelusuri ke awal tahun 1960-an, ketika Salvador Minuchin sedang melakukan terapi, pelatihan, dan penelitian dengan anak-anak nakal dari keluarga miskin di sekolah di New York. Pada terapi keluarga struktural strategis, Salvador menekankan dan cenderung melihat kesulitan individu dan keluarga sebagai gejalanya. Yang terakhir ada inovasi terbaru. Dalam dekade terakhir, feminisme, multikulturalisme, dan juga konstruksionisme sosial postmodern telah memasuki bidang terapi keluarga. Model-model ini lebih kolaboratif, memperlakukan klien, individu, pasangan, atau keluarga sebagai ahli dalam kehidupan mereka sendiri. Asesmen keluarga. Terapi keluarga biasanya dimulai dengan sebuah penilaian atau asesmen secara menyeluruh tentang fungsi keluarga. Salah satu langkah awal penting dalam menilai sebuah keluarga adalah menilai siapa yang termasuk dalam keluarga tersebut. Salah satu teknik yang membantu untuk memahami konfigurasi keluarga dan hubungan-hubungan di dalam keluarga itu adalah dengan genogram. Genogram adalah sebuah metode pensil dan kertas untuk membuat sebuah pohon keluarga yang memasukkan informasi rinci tentang hubungan-hubungan antara keluarga selama paling sedikit 3 generasi. Kemudian ada mengapresiasi tahap perkembangan keluarga saat ini dan memperhatikan isu penganiayaan dan kekerasan yang pernah atau tidak pernah terjadi di dalam keluarga tersebut. Terapi keluarga dalam konsep esensial. Kebanyakan pendekatan terapi individual yang dikenal luas juga telah diterapkan di dalam konteks keluarga, termasuk gaya psikodinamik, humanistik eksistensial, behavioral, dan juga kognitif. Griffin tahun 2002 membagi gaya-gaya yang sangat beragam ini menjadi 3 kategori luas. Yang pertama ada gaya ahistoris yang menekankan fungsi saat ini dan kurang menekankan riwayat keluarga. Yang kedua ada gaya historis yang menekankan riwayat keluarga dan biasanya memiliki durasi lebih panjang dibandingkan gaya ahistoris. Yang terakhir ada gaya eksperiensial yang menekankan pertumbuhan personal dan pengalaman emosional di dalam dan di luar sesi. Konsep-konsep klasik terapi keluarga. 1. Struktur keluarga. Penekanan terapi keluarga struktural seperti yang dipraktikkan oleh Salvador Minuchin dan lain-lain adalah untuk memperbaiki struktur keluarga sebagai cara untuk memperbaiki fungsi anggota-anggotanya. 2. Diferensiasi diri. Menurut Murray Bowen dan para pengikutnya, misalnya Bowen tahun 1978, salah satu tugas utama untuk setiap anggota keluarga adalah determinasi diri dengan tingkat tertentu. 3. Segitiga. Ketika dua orang sedang konflik, salah satunya mungkin memutuskan untuk membawa masuk pihak ketiga untuk mendapatkan dukungan. Pendekatan kontemporer. 1. Terapi terfokus solusi. Steve, Bissett, dan Inso Kimberg menekankan bahwa terapi keluarga seharusnya menggunakan pemecahan masalah dan bukan permasalahannya sebanyak mungkin, dengan mendiskusikan hasil-hasil positif di masa depan. Yang kedua, terapi naratif, menyoroti kecenderungan klien untuk menciptakan makna tentang dirinya sendiri dan kejadian-kejadian dalam hidupnya dengan cara tertentu. Sebagian di antaranya dapat menyebabkan masalah psikologis.
Isu-isu etik dalam terapi keluarga. Yang pertama, kompetensi kultural. Kompetensi kultural esensial di dalam model terapi apapun, tetapi terutama relevan di dalam terapi keluarga. Terapis keluarga seharusnya mempunyai apresiasi dan penerimaan penuh atas latar belakang budaya keluarga-keluarga yang ditanganinya. Yang kedua, kerahasiaan. Terapi keluarga dapat menyodorkan beberapa kesulitan etik yang unik dalam kaitannya dengan kerahasiaan. Secara umum, sebaiknya penerapan aturan-aturan dasar untuk kerahasiaan selama proses persetujuan tertulis awal. Yang ketiga, keakuratan diagnosis. Terapi keluarga menghadapi dilema tentang diagnosis. Diagnosis DSM berlaku untuk individu-individu yang memiliki gangguan, tetapi mereka menangani sistem keluarga yang terganggu. J. Efektivitas terapi keluarga. Secara lebih spesifik, terapi keluarga cenderung lebih kurang sama efektifnya dengan kebanyakan model terapi lainnya. Yang perbedaan di antara berbagai macam pendekatan terapi keluarga biasanya tidak signifikan. Sebagai masalah spesifik yang berhasil ditangani oleh terapi keluarga termasuk skizofrenia, perselisihan pasangan, depresi individu terkait perselisihan pasangan, kenakalan remaja, gangguan tingkah laku, dan gangguan distrusif lain pada anak-anak, dan banyak lagi yang lain. K. Unity of Sense. Quran Surat Az-Zariyah ayat 49 yang berbunyi, wa min kulla syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah. Melalui ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa berpasangan dan berkeluarga sudah menjadi fitrah bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Kesimpulan, terapi keluarga percaya bahwa memperbaiki hubungan di antara para anggota keluarga akan meningkatkan kesehatan psikologis individu-individu di dalam sistem tersebut. Terapis keluarga menunjuk pada pola komunikasi yang tidak sehat di antara para anggota keluarga sebagai tipe interaksi yang memberikan kontribusi paling signifikan pada masalah-masalah psikologis. Baik, sesi pemaparan materi tentang pendekatan terapi keluarga dan pasangan dari kami kelompok 9 untuk teman-teman psikologi kelas 3B sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan memperhatikan materi dari kami. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang kurang paham dengan materinya bisa bertanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.